Kali ini saya mau coba membahas mengenai topik yang sedang saya pikirkan belakangan ini, yaitu mengenai topik mencapai sebuah kepakaran. Topik ini menarik ketika saya pikir beberapa hari yang lalu. Saya itu ngerasa semakin kesini, semakin saya baca, semakin saya merasa saya ini bodoh, dan semakin saya merasa saya ini nggak tahu apa-apa. Makin kesini, makin ngerasa selalu, men, aku belum tahu nih, aku belum bisa apa-apa nih. Ternyata ilmu yang saya punya itu masih sedikit. Makanya dari itu saya berpikir, ternyata mencapai sebuah tahap kepakaran itu sulitnya bukan main. Itu saya baru sadar, sulitnya bukan main. Apakah bisa? Bisa. Bukan berarti itu tidak bisa. Jadi yang muncul pertanyaan, pakar itu apa? Kenapa semakin banyak orang yang semakin berambisi menjadi seorang pakar? Apakah itu ada manfaatnya atau enggak ada manfaatnya? Mungkin juga bagi sebagian orang mencapai sebuah kepakaran adalah suatu hal yang prestis. Kita nggak akan pernah tahu tahap dan ambisi orang itu bagaimana. Tapi yang menjadi poin saya adalah ternyata jalan menuju ke sini itu melelahkan, sangat-sangat melelahkan. Bukan main. Mungkin hanya baca sejam 2 jam kita udah ngerasa bosan dan udah ngerasa kayak ngapain melakukan ini. Tapi orang-orang yang udah sampai ke level pakar, mereka itu udah menghabiskan waktu yang sangat-sangat banyak, menghabiskan waktu yang memang, masa muda, masa menengah, sampai masa tua, mereka habiskan, dedikasikan hanya untuk mencapai suatu kepakaran. Masalahnya, apakah kita bisa mencapai itu? Kembali lagi, bisa. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang kita ketahui, untuk menguasai suatu hal itu, kita memang harus melewati beberapa tahapan. Mungkin tahap pertama, kita mulai dari ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan ini itu membuat kita mempunyai sebuah keinginan, kita itu ingin tahu. Dari ketidaktahuan kita akan berpindah level menjadi seorang pemula. Seorang pemula yang mana ya kita baru belajar sedikit, baru bisa mengaplikasikan dikit, belum bisa yang kemana-mana. Kita lanjut lagi, memang kita harus melewati tahap menengah, ini membutuhkan jam terbang. Untuk mencapai ke level ini aja butuh waktu. Apakah waktunya sebentar? Bisa, tergantung orang dan tergantung kesempatan. Selanjutnya, kita itu bakal pindah ke tahap mahir. Tahap mahir ini bisa dipastikan orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja atau pengalaman menghadapi hal tersebut dalam waktu yang sangat-sangat tidak sebentar. Kembali lagi, butuh konsistensi, butuh dedikasi, butuh yang namanya kesabaran. Tidak ada yang namanya tiba-tiba orang mencapai pakar. Banyak sekarang itu orang yang baru belajar sedikit, baru belajar pemula, tapi bertingkah laku seperti seolah-olah pakar. Orang yang sudah bertahun-tahun menghabiskan waktunya, mendedikasikan waktunya untuk belajar hal-hal spesifik tertentu. Banyak tuh di sosial media, belum apa-apa, belum punya pengalaman, masih pemula, sudah ngeklaim seolah-olah tahu, seolah-olah langsung berada di posisi, wah saya pakarnya, kalian nggak tahu apa-apa, ikuti kata saya yang benar. Padahal pengalaman saja tidak punya. Untuk mencapai tahap ini saja butuh latihan, kerja keras yang memang nggak main-main, capeknya bukan main. Dan selanjutnya kan jadi pertanyaan, ini tuh untuk apa? Kita mencapai ke sini tuh ngapain? Kalau kita bisa di sini aja dan menghasilkan uang sudah cukup, atau sampai di sini juga uang juga udah cukup, ngapain kita harus capek-capek sampai ke sini? Itu balik lagi ke pikiran kita masing-masing, niat kita masing-masing mau jadi apa. Kalau kita mau jadi bermanfaat kepada seluruh masyarakat ataupun pengen ada meninggalkan sesuatu atau jejak sesuatu, mungkin menjadi seorang pakar ataupun seorang yang mahir, ini mempunyai daya lekat yang lumayan di pikiran masyarakat. Tapi kalau kita cuman pemula ataupun kelas menengah, mediocre, pemain-pemain kelas menengah ataupun kelas pemula, mediocre, tidak ada yang ingat.
Sama sekali tidak ada yang ingat. Makanya saya ingat salah satu pesan seorang profesor ketika saya ikut kegiatan. Dia bilang, jangan pernah mau menjadi seorang mediocre. Kita harus bisa menjadi seorang yang mahir, jangan tanggung-tanggung. Memang pesan ini berat, apalagi kita tinggal di Indonesia yang mengharuskan kita bisa semuanya. Makanya banyak sekarang ini kita jumpai orang-orang yang bisa semua tapi jago enggak. Jago di bidang tertentu enggak, tapi diminta melakukan ini bisa, semuanya bisa. Tapi apakah dia jago? Enggak sampai. Kenapa? Karena untuk capai ke sini nih, dua ini, waktu yang dibutuhkan itu memang sangat-sangat lama. Kembali lagi, butuh waktu, butuh kesabaran, dan juga satu lagi yang paling penting, butuh kesempatan. Karena banyak orang mahir, dia sudah mahir, tapi kesempatannya tidak ada. Kalau tidak ada kesempatan, bagaimana dia bisa tembus ke wilayah pakar? Maka dari itu, selagi kita masih punya usia, masih punya waktu, masih punya keinginan untuk berkembang, tidak ada salahnya kita belajar terus, bekerja keras terus setiap hari. Tidak ada kata capek, tidak ada kata mengeluh, tidak ada mut-mutan. Kalau bisa kita takat semuanya, kita takat semuanya. Tidak ada yang mudah menyerah. Oke, ini pendahuluan dulu dari saya. Kita lanjut nanti di video selanjutnya, membahas tentang kenapa mencapai kepakaran itu sulit. Dan saya sendiri juga masih belajar dan saya baru sadar dan memang terasa sangat melelahkan untuk mencapai level yang saya inginkan. Oke, terima kasih. See you.